Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Bawangung dengan NPM 031901 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya terkait Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Poin pertama ada pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah melakukan penyadaran fungsi dan peran manusia untuk menerapkan Islam sebenar-benarnya. Integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan sikap toleran dan terbuka pada kemodernan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Kiai Haji Ibrahim, yaitu agama Islam itu kami, misalkan laksana gayung yang sudah rusak pegangannya dan merusak pula kalengnya. Sudah sama bocor dimakan karat sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh karena itu, kita umat Islam perlu menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak dapat karena gayung itu sudah sangat rusak. Sedang kami tidak mempunyai alat untuk memperbaikinya. Tetapi tetangga dan kaum sekitarku hanya yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka juga tidak mengetahui dan tidak menggunakan untuk perbaiki gayung yang kami butuhkan itu. Maka perlulah kami mesti berani meminjam untuk memperbaikinya. Siapakah tetangga dan kawan-kawan di sekitar kami itu? Mereka ialah kaum cerdik, pandai, dan mereka terpelajar, yang mereka itu tidak memahami Islam. Yang mereka itu tidak memahami agama Islam. Padahal mereka itu pada dasarnya merasa dan mengakui bahwa pribadinya itu muslim juga. Karena banyak mereka itu memang daripada keturunan kaum muslimin, malah ada yang keturunan penghulu dan kiai terkemuka. Tetapi karena mereka melihat umat Islam pada umumnya dalam keadaan krisis dalam segala-galanya, mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu, dekatilah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga perkenalan kita timbal balik sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menekankan penyempurnaan pendidikan akal adalah sebagai berikut. Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan ilmu mantik, ialah suatu ilmu yang membicarakan suatu yang cocok dengan kenyataan sesuatu itu, dan ilmu tersebut harus dipelajari sebab tidak ada manusia yang mengetahui berbagai nama dan bahasa jika tidak ada yang mengajarinya. Demikian orang yang mengajar itu mendapatkan ilmu dari guru mereka dan seterusnya. Paparan di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang ditawarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki tujuan untuk yang pertama, mewujudkan generasi yang baik budi. Kedua, alim dalam ilmu agama dan luas pandangan dengan menguasai ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga, berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan umat Islam. Aktivitas pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah mengajarkan agama Islam kepada para siswa yang quick school serta merintis kelompok pengajian di Kauman dan sekitarnya. Kelompok pengajian yang cukup terkenal adalah Fathul Asra wa Miftahus Sa'adah atau FAMS, Sapa Tresna dan Wal Asri. Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah tahun 1911, setahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Sekolah ini bertempat di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Media pembelajaran mengadopsi model pendidikan barat, di mana proses pembelajaran dibantu dengan adanya meja, kursi, papan tulis, dan alat peraga. Muatan materi ilmu agama seperti bahasa Arab, adab, tarik anbiya dan Islam, husnul khat, fiqh, tauhid, Al-Quran Al-Karim, tafsir Al-Quran, dan hadis. Sedangkan ilmu umum seperti ilmu hitung,
ilmu hayat, berhitung, menulis, dan menggambar. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga banyak menyampaikan materi yang berkenaan dengan keimanan, akhlak, semangat berjuang untuk agama. Metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pendekatan kontekstual dan menyesuaikan taraf berpikir seperti peserta didik dan praktik. Jadi, pelajaran terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, belajar ilmu atau pengetahuan dan teori. Yang kedua, belajar amal, yaitu mengerjakan atau mempraktekkan. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Misalnya, seorang anak akan mempelajari huruf A, B, C, dan E. Kalau belum paham benar-benar tentang 4 huruf tersebut, tidak perlu ditambah pelajaran dengan E, F, G, dan H. Metode pendalaman dan pengulangan untuk penyadaran juga diterapkan. Misalnya, dalam mengajarkan sikap peduli dengan kehidupan sosial dalam surat Al-Ma'un. Dan poin berikut ada tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Syaifu mengatakan dalam sistem pendidikan Muhammadiyah setelah tahun 1970 secara tidak sadar telah mengikuti alunan gelombang pragmatisme yang pada gilirannya melahirkan pola berpikir yang baru, bergeser dari muara idealisme persyarikatan sekalipun disadari bahwa pergeseran itu mengarah pada pragmatisme program orientik dalam batas-batas tertentu masih ditolerir jika pergeseran tersebut merupakan terjemahan dan penterukuran kaidah-kaidah pendidikan yang berdasar pada ide persyarikatan. Akan tetapi, jika tidak disadari bahwa pergeseran tersebut berasal dari pihak luar, maka keberadaan misi perguruan atau pendidikan akan tiada dan terkait pada pihak lain. Maka pendidikan akan tiada dan terikat pada pihak lain. Persoalan lainnya yang dihadapi Muhammadiyah sebagaimana pendidikan nasional pada umumnya adalah persoalan kualitas dan relevansi. Persoalan pendidikan khusus dihadapi Muhammadiyah adalah yang pertama, problem filosofis. Kekuatan pendidikan Muhammadiyah bukan pada kondisi yang terlihat dan dukungan finansial, melainkan pada yang tidak terlihat seperti core belief, core value, visi dan misinya. Kekuatan visi dan misi bersumber dari core belief dan core values yang berasal dari sebuah keyakinan dan kekuatan. Keyakinan yang muncul dari filsafat. Filsafat inilah yang berfungsi sebagai kekuatan moral, motivasional, dan memberi arah dan etos pengembangan. Kelemahan yang terbesar pendidikan Muhammadiyah terdapat pada visi dan misi yang menyebabkan tidak fokus pada pengembangan, arah yang jelas, kekuatan dari dalam yang menggerakkan nilai-nilai yang menjadi pedoman bersama. Yang kedua, ada problem manajemen dan kepemimpinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang berkualitas biasanya dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang bagus. Kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam mengindikasikan keragaman pola manajemen dan kepemimpinan yang beragam pula. Dalam konteks otonomi daerah dan era keterbukaan seperti sekarang ini, pendidikan Muhammadiyah perlu merespon dengan cepat dan cerdas dengan menerapkan otonomi di tingkat sekolah yang berbasis school-based management, berdasarkan pada pendidikan yang berbasis pada potensi masyarakat, the school-based society. Yang ketiga, problem birokratis. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah yang dibarengi dengan otonomi pendidikan di tingkat pemerintahan kabupaten atau kota dan pada gilirannya di tingkat sekolah, pendidikan Muhammadiyah tampaknya masih menghadapi problem birokratis di internal Muhammadiyah itu sendiri. Problem birokratis tersebut antara lain, yang pertama, sentralistik. Pendidikan Muhammadiyah yang tumbuh dan berkembang dengan kekuatan dari bawah
justru mengalami banyak kendala berupa aturan birokrasi dari atas dengan beralasan bahwa lembaga tersebut milik Persyarikatan Muhammadiyah dan majelis yang membidangi hal tersebut seakan-akan khawatir jika lembaga tersebut mengalami privatisasi. Akibatnya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen menempatkan dirinya sebagai yayasan. Namun dalam realitasnya, karena pimpinan Majelis Dikdasmen bekerja dengan sukarela sehingga peran yayasan itu menjadi tidak efektif. Berikut ada yang kedua, birokratis. Majelis Dikdasmen dalam berbagai levelnya baik kabupaten atau kota, provinsi dan pusat lebih banyak berperan sebagai pengawas dan bahkan penghambat dinamika pendidikan Muhammadiyah. Banyak hal yang mestinya ditentukan sendiri oleh kepala sekolah justru ditentukan oleh organisasi, seperti pengangkatan guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, hubungan pimpinan persyarikatan terutama Majelis Dikdasmen dengan pimpinan amal usaha atau kepala sekolah atau lainnya seringkali bersifat dilematis. Apabila pendidikan Muhammadiyah ingin maju, tentu harus dikelola oleh kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Namun, kepala sekolah yang seperti ini seringkali tidak disukai dan tidak bertahan lama karena segera dilengsarkan oleh kelompok pro status quo yang biasanya didukung oleh persyarikatan. Pendidikan Muhammadiyah seharusnya dikelola secara profesional dan dipimpin oleh orang yang profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang ahli dalam bidangnya. Yang keempat, organisasi Muhammadiyah yang bercorak modernis. Organisasi Muhammadiyah yang modernis atau sentralistik, birokratik, standar operasional yang ketat, mestinya dibarengi dengan profesionalisme. Dalam kenyataannya, proses organisasi Muhammadiyah masih bersifat sukarela dan lillahi ta'ala, termasuk Majelis Dikdasmen yang statusnya berada di bawah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang yang membawahi pendidikan Muhammadiyah dalam jumlah yang besar dan harus dikelola secara profesional. Akibatnya, kinerja majelis tidak optimal dan hal itu tentu berpengaruh pada kinerja sekolah. Yang berikut, yang kelima, ada sebagian besar pendidikan Muhammadiyah masih menghadapi siklus negatif. Siklus negatif adalah lembaga pendidikan Muhammadiyah mengalami problem sebagaimana digambarkan pada gambar berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.